Apakah jodoh selalu cerminan diri kita? Banyak yang berkata bahwa kalau kita baik, jodoh kita juga akan baik. Sorry, belum tentu. Maaf ya, tolong dengarkan sampai habis dulu. Orang baik. Mari kita definisikan orang baik. Orang baik yang kurang ilmu tetap baik nggak? Ya tetap baik, dia orang baik. Tapi banyak orang baik yang kurang ilmu. Contoh, untuk menikah kan ada ilmunya, ilmu psikologinya. Orang tipe apa nggak cocok sama orang tipe apa. Nah itu dia nggak tahu tuh. Dia main terima aja, menikah sama yang seketemunya. Dengan prasangka bahwa aku orang baik, semoga dia orang baik juga. Kalau kemudian kalian cekcok dalam pernikahan, bukan karena dia tidak baik, karena kalian nggak cocok gitu loh. Sesama orang baik menikah apakah akan selalu cocok? Belum tentu. Perbedaan idealisme, perbedaan paham, perbedaan kepribadian yang sangat mencolok. Contohnya, kamu tipe yang kalau lagi ada masalah baru bisa ngomong lusa, besok. Sementara calonmu tipe yang apa-apa harus hari ini klarifikasi, harus ngomong. Nah ini kalau dipaksakan, main mengalir aja, menikah gimana nanti, ya nggak cocok lah, nanti anak jadi korban. Karena kalian perang dingin atau cekcok terang-terangan. Kasihan anak. Jadi apakah jodoh cerminan diri? Kalau aku baik, memantaskan diri, maka nanti jodohku juga akan baik. Kami akan bahagia. Belum tentu. Kalau orang baik ini tidak ngilmu, tidak belajar. Apapun perlu ilmu. Makanya kita sekolah panjang tuh. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Karena pentingnya ilmu. Apapun butuh ilmu. Masak butuh ilmu. Nyetir kendaraan ada ilmunya. Bahkan Anda beli TV, kulkas, kipas angin itu pasti datang dengan manualnya. Buku manual, petunjuknya. Apalagi untuk menikah. Kamu untuk hal-hal lain ngilmu. Untuk menikah nggak ngilmu. Modalnya hanya niat dan baik sangka. Aku niatkan untuk ibadah. Aku berbaik sangka dia adalah pasangan yang terbaik. Mbak, Mas, mohon diingat ya. Modal niat dan baik sangka saja tidak cukup. Hidup itu harus lengkap. Ada doa, ada niat baik, ada baik sangka, dan ada usaha, ada ikhtiar. Ikhtiar ini tidak hanya bekerja, berjuang, tapi ada ikhtiar mengembangkan diri. Ikhtiar untuk belajar. Karena belajar itu memuliakan diri dan memudahkan hidup. Kalau kamu nggak percaya, oke, saya akan beberkan banyak fakta bahwa banyak orang baik itu jadi klien saya. Mereka mengaku bahwa sudah bercerai, KDRT, anak-anak jadi korban. Dia wanita yang sangat baik. Dia pria yang sangat baik, tapi salah pilih. Karena waktu itu, ya dijodohkan. Atau karena sudah faktor usia, seketemunya aja daripada ditanya kapan nikah. Jadi, kalau kamu baik, apakah pernikahanmu akan baik juga? Belum tentu. Kalau kamu tidak mau belajar, belajar itu penting. Jangan berani-beraninya gadaikan masa depanmu. Mau nikah, main nikah aja, gimana nanti. Nggak bisa gimana nanti loh. Gak bisa, harus belajar bagaimana ya memilih pasangan yang baik. Antara niat dan cara itu harus beriringan. Aku niat mau makan. Ya udah caranya gimana? Masak makanan atau beli makanan. Beli makanan pun mikir-mikir ini bersih nggak? Sehat nggak? Kita masak pun mikir-mikir mau masak apa ya? Kalau bisa hindari gorengan. Dan lain-lain sebagainya. Semua ada pertimbangan. Saya tidak perlu mengulang, sudah banyak video saya yang memberitahu cara memilih pasangan. Silahkan kamu scroll down di video-video saya itu. Ada banyak syarat yang harus kamu perhatikan. Ada banyak kategori yang harus kamu pertimbangkan. Saya mau orang-orang baik yang menonton video ini benar-benar akhirnya memiliki pernikahan yang baik pula. Caranya gimana? Orang baik ini harus berilmu, belajar. Banyak di dunia ini orang baik yang kurang ilmu. Mereka orang baik nggak? Mereka orang baik, tapi kurang ilmu. Jadi saya mau revisi pernyataan yang sering beredar. Bahwa jodoh adalah cerminan diri. Kalau kita baik, maka jodoh kita baik juga. Saya mau revisi itu. Jodoh adalah cerminan diri. Bila kita orang baik yang berilmu, maka kita akan dapat jodoh yang benar-benar baik dan masuk dalam pernikahan yang bahagia. Demikian ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, @dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training.
Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.